Mas Alvan mengamati pergerakan IHSG yang kalau kita lihat memang sentimen baik dari global maupun domestik cukup beragam begitu ya di pekan lalu dan juga di pekan ini, dan pergerakan IHSG juga cukup volatile, sempat terperosok ke 7.700-an, sempat ditutup di level 7.800-an, tapi akhirnya IHSG di perdagangan kemarin mampu untuk ditutup di zona hijau ya di tengah sentimen yang ada. Nah, Anda sendiri melihatnya untuk di hari ini pergerakannya IHSG akan seperti apa? Iya, kalau untuk pergerakan indeks kita hari ini saya melihatnya kita berkaca ke luar terlebih dahulu gitu ya, ke market luar terutama dari Wall Street pada perdagangan kemarin gitu, perdagangan pertama di minggu ini, karena di hari Senin Wall Street kan tutup itu mengalami koreksi yang cukup signifikan gitu, hampir 0,8 untuk Nasdaq dan juga Dow Jones sekitar 0,5. Artinya market luar ini sedang, terutama di Wall Street, sedang mengalami tekanan, dan saya takutkan tekanan yang terjadi di Wall Street ini bisa berimbas kepada tekanan di indeks kita pada hari ini gitu. Karena kita tahu kemarin dan juga ya terutama kemarin indeks kita sudah kembali menguat setelah di hari Senin itu dihantam sempat minus 3,5%, kemudian berhasil rebound sampai hanya ditutup melemah 1,5. Jadi memang pergerakan hari ini saya melihat masih sedikit volatile, dan lebih cenderung saya melihatnya kembali mungkin akan sedikit pelemahan gitu ya. Jadi secara probabilitas pada hari ini saya merasa lebih cenderung akan terjadi pelemahan seperti itu. Oke, kalau misalnya kita lihat dari sektor, apakah ada sektor-sektor tertentu yang menjadi pendorong pergerakan IHSG, dan kalau misalkan tadi Anda katakan mungkin akan ada koreksi-koreksi tipis begitu pada hari ini, kira-kira apa ya menjadi penekan? Oke, kalau untuk penekannya tentunya kita melihat emiten-emiten perbankan gitu ya, masih karena di saat penguatan indeks kemarin kita lihat perbankan justru tidak begitu perform, bahkan beberapa di antaranya ditutup, ada yang ditutup di zona merah gitu. Jadi saya melihat perbankan ini yang mana bobotnya itu kan cukup besar di indeks kita, bisa menjadi kalau hari ini kembali mengalami tekanan, dan secara inflow asing pun di perbankan kita kemarin juga masih terjadi outflow gitu. Jadi ini menjadi sebuah perhatian yang kalau memang terjadi outflow lebih lanjut bisa menjadi tekanan bagi perbankan dan bisa menekan indeks kita. Cuman kalau untuk sektor yang bisa menjadi pendorong penguatan indeks kita pada hari ini, salah satunya adalah emiten-emiten yang bergerak di bidang tambangan emas gitu ya. Karena kita tahu kemarin harga emas cetak all time high gitu di 3.500 per troy ounce, sehingga dan itu langsung tercerminkan di harga saham emiten-emiten emas. Jadi memang salah satunya yang bisa menjadi pendorong adalah emiten-emiten emas sih kalau saya melihat di hari ini. Baik, bahas secara sektoral ya, kalau kita lihat nih saham-saham perbankan big caps pergerakannya cukup menarik gitu ya, sempat koreksi, artinya mungkin bagi para investor juga ini menjadi momentum yang tepat ya untuk melakukan aksi beli. Nah, Anda sendiri melihatnya kalau membahas mengenai saham-saham perbankan big cap saat ini di tengah sentimen yang ada, secara valuasi sebetulnya seperti apa? Apakah ini juga bisa dijadikan momentum yang baik begitu bagi para pelaku pasar dan juga investor? Ya, kalau untuk secara fundamental daripada emiten-emiten perbankan ini, khususnya secara valuasi, saya rasa secara valuasi ini sudah bisa dikatakan di kategori murah gitu ya. Karena dari kita melihat dari sisi revenue dan juga net profit, dan kemudian dividen yang ditawarkan dengan harga saat ini, artinya yield dividen yang mereka bisa berikan kepada investor itu menjadi cukup tinggi gitu, seiring dengan pelemahan harga sahamnya. Jadi ini menjadi sebuah daya tarik atau sebuah opportunity sebetulnya dari sisi dividend yield gitu, dan secara valuasi memang sudah cukup murah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dan secara profit pun tidak jauh berbeda sebetulnya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dan di saat harganya masih jauh lebih tinggi dibandingkan sekarang. Jadi memang secara valuasi cukup murah. Namun yang perlu yang menjadi sedikit semacam perhatian gitu lebih adalah dari sisi pertumbuhan kredit perbankan gitu. Karena kita tahu di bulan-bulan Juli dan juga sebelumnya pertumbuhan kredit perbankan ini laju pertumbuhan ini menurun gitu ya. Bahkan di Juli hanya di 7,07, bahkan itu menjadikan level terendah di tahun ini. Jadi itu menjadi kekhawatiran mungkin bagi para investor yang menyebabkan harganya bisa turun. Tapi tentu masih ada sisi positifnya, itu tadi dari sisi valuasi yang cukup murah. Oke, kalau misalkan tadi sektor perbankan dirasa memang masih cukup sulit untuk berbalik arah begitu ya, artinya masih menjadi penekan, dan bisa jadi komoditas atau emas tadi Alvan katakan juga bisa jadi penopang begitu. Bagaimana, apakah ada transisi untuk sektor seperti teknologi atau properti atau seperti apa yang berkaitan dengan suku bunga?
Ya, kalau untuk sektor teknologi dan juga properti tentu akan mendapatkan dorongan yang positif daripada penurunan suku bunga selama tahun 2025 ini. Cuman yang perlu kita perhatikan lebih lanjut adalah bagaimana situasi real di sektor real gitu ya. Bahwasannya apakah dari sisi permintaan kredit perumahan rakyat ini sudah mulai meningkat atau belum, efek dari penurunan suku bunga ini yang mesti kita lihat lebih dalam, karena kalau memang suku bunga sudah diturunkan tapi ternyata dari sisi pertumbuhan KPR itu masih tidak setinggi yang kita ekspektasikan, tentunya ini akan menjadi sedikit hambatan bagi emiten-emiten properti gitu, karena ekspektasinya ternyata di bawah daripada realitanya, nanti di bawah daripada ekspektasi. Itu yang perlu dicermati gitu. Tapi tentunya dengan penurunan suku bunga sebetulnya akan membawa dampak yang positif dari itu tadi penurunan bunga KPR, tentunya harapannya menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk kembali melakukan pembelian rumah gitu, dan juga di sektor teknologi beban utang mereka akan semakin murah sehingga bisa mereka untuk melakukan ekspansi dan lain sebagainya gitu bisa menjadi lebih menarik lagi seperti itu.